Atau ada yang mau baca lagi sementara Ustadz hadir? Kan? Lanjut tadarus. Bu Leli mau Dewi Bu Leli. Udah ada tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz bergabung. Hadul Ustadz untuk dimulai. Nanti saya tanya dulu, kemarin sampai Al-Mutakabbir ya Bu ya? Kemarin sampai Maha memiliki segala keagungan, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Berarti dalam kitab ini, dalam kitab saya, setelah Mutakabbir itu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khallaq. Ya, nanti itu kitab saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kebaikan akan sempurna. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, bil khusus nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, termasuk akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia lagi agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan dalam pembelajaran kita, dan ketika mendapatkan ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkannya, terutama agar keimanan kita lebih tinggi, lebih meningkat, dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin baik. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah dan qudwah kita, baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh pengikutnya. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian fiqih Asmaul Husna di nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Al-Khaliq di sini digabung dengan Al-Bari, dengan Al-Musawwir, dengan Al-Khallaq. Jadi akan kita bahas pada kesempatan ini di awal Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khallaq. Halaman 150 ya Ibu. Al-Khaliq dalam bahasa kita atau Al-Bari, Al-Musawwir itu hampir sama maknanya ya. Al-Khaliq artinya yang maha pencipta. Al-Bari artinya yang maha mengadakan. Al-Musawwir artinya yang maha membentuk. Al-Khallaq juga sama dengan kata Al-Khaliq, artinya yang maha pencipta. Jadi empat kalimat ini maknanya hampir sama. Ya, maknanya hampir sama. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang namanya yang agung, namanya yang mulia, namanya yang baik. Pada surah Al-Hasyr, ya, pada surah Al-Hasyr, pada ayat ke-24 berkenaan tentang Khaliq ya, dengan Al-Bari, dengan Al-Musawwir ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir.
lahul asmaul husna ila akhir ayat. Dialah Allah yang Maha Pencipta, Al-Bari yang Maha mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk. Lahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang namanya yang harus dipahami dan dihafal oleh seluruh makhluknya. Dia adalah Al-Khaliq, pencipta. Ay alladhi khalaqa jami'al mawjudat wa bara'aha wa sawwaha bi hikmatihi. Dia adalah Allah yang menciptakan semua makhluk dan yang membebaskannya dan juga yang menyempurnakannya dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Semua yang ada di langit dan bumi, semua Allah yang menciptakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan penciptaannya. Allah yang menyempurnakan penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu kecuali Dia. Dan tidak ada yang sama sekali memberikan bantuan kepada Allah dalam ciptaannya. Ya, adapun mungkin di antara manusia atau semua manusia, ya, hampir semua manusia dengan proses-proses tidak seperti penciptaan Adam alaihi salam dibuat langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi keturunan-keturunannya semua dengan proses, tetap saja itu gambaran untuk memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Ya. Berbeda dengan penciptaan nenek moyang pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Intinya sekalipun dengan proses adalah untuk memberikan gambaran bahwasanya Allah Maha berkehendak dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apapun yang Ia kehendaki pasti akan lakukan. Ya. Jadi makna Al-Khaliq adalah Allah menciptakan semua makhluknya wa bara'aha dan membebaskannya. Karena kita tahu bahwasanya sebelum makhluk diciptakan sudah ada catatan. Sudah ada catatan ya yang memberikan gambaran bahwa Allah akan menciptakan langit, menciptakan bumi dan isinya semua. Ya. Jadi di dalam kitab itu kemudian dibebaskan, dilepas oleh Allah dan semuanya tidak akan bisa berubah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud wa bara'aha. Contoh seperti kita dilahirkan mungkin di abad sekarang dan itu sudah dicatat sebelum diciptakannya makhluk ya 50.000 tahun. Sudah ada catatannya. Wa bara'aha dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti terjadi. Termasuk kita hidup di abad sekarang. Dan itu sudah ada dalam rencana Allah sebelum makhluk semuanya diciptakan. Dan Allah menyempurnakan dengan kesempurnaan yang amat luar biasa. Bagaimana kita hafal betul di dalam surah Al-Infitar di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia ya dan mempertanyakan kenapa mereka bisa durhaka kepada Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Di mana Allah menyuruh manusia, wahai manusia, kenapa kalian bisa mendurhakai Tuhan kalian, Tuhan kamu yang begitu mulia, yang menciptakan kamu, ya, kemudian menyempurnakan kamu, ya, dan dengan rupa-rupa yang bermacam-macam. Allah susun tulang belulangnya, wajahnya, dan semuanya dengan rupa yang bermacam-macam. Dengan warna yang bermacam-macam, ada yang hitam, ada yang putih, ya, ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang sedang. Subhanallah.
Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kehendaknya dan sesuai rencananya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini. Dan begitu pula kalimat al-musawwir, Allah membentuk rupa manusia. Ya, di antara kita ada yang mungkin lebar mukanya, ada yang badannya besar, ada yang badannya jangkung, ada yang badannya pendek, ya kan begitu kan? Ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, ya, ada yang belo, ada yang sipit. Allah Subhanahu wa taala memberikan taswir, memberikan bentuk yang amat sempurna untuk manusia dibandingkan makhluk yang lain. Hendaknya manusia tidak mendurhakai Allah dan mengingkari tentang Rabb-Nya yang telah menciptakan dan begitu baik dan menyempurnakan mereka dan memuliakan mereka di alam bumi ini. Oleh karena itu, ya, makna al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwir, al-Khallaq itu saling berkaitan maknanya dan hampir sama. Ya. Kemudian di sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik selanjutnya adalah al-mu'min. Al-mu'min. Al-mu'min ini juga terdapat pada surah Al-Hasyr, ya. Pada surah Al-Hasyr pada ayat ke-23, di situ Allah pun menyebut namanya yang baik al-mu'min. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'min. Ada kalimat al-mu'min pada ayat ke-23 pada surah Al-Hasyr, ya. Al-mu'min kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah yang memberikan keamanan. Yang memberikan rasa aman. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman kepada seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Wabil khusus kepada manusia, ya. Di mana keamanan ini adalah nikmat yang amat luar biasa. Bayangkan saja, dengan keamanan kita dapat beraktivitas dengan baik. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Ya. Kita bisa bergaul dengan keluarga, dengan kawan-kawan, semua dengan baik. Sehingga syukuri rasa aman ini yang diberikan oleh Allah yang memiliki nama Al-Mu'min. Jangan dirusak dengan berbagai macam omongan yang kotor dan buruk. Dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada merusak keamanan. Sehingga Islam amat luar biasa mengatur supaya manusia menjaga rasa ketentraman dan keamanan dalam kehidupannya. Harus dinaikkan pemimpin yang baik. Dan selalu berdoa meminta kepada Allah agar diberikan keamanan. Dan berucap kepada keluarganya, kepada siapapun dengan ucapan yang baik. Agar tercipta keamanan, ketenangan. Sampai-sampai diwajibkan kepada pemerintah, ya, agar mereka bisa menjaga keamanan yang Allah berikan kepada mereka, kepada negeri itu, untuk menindak orang-orang yang jahat. Menghukum dengan hukum Allah. Menindak para pemberontak-pemberontak, agar supaya tercipta keamanan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Islam amat luar biasa syariatnya, yang mengatur kehidupan manusia dengan sebaik mungkin. Ya, agar mereka menjaga ketenangan dan ketentraman. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya, dengan namanya yang baik Al-Mu'min, ya, memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dengan cara menurunkan syariat dan perintah agar terasa keamanan itu sempurna, sebaik mungkin. Ya. Dan para ulama mengatakan allazi asna ala nafsihi bi sifatil kamal وبكمال الجلال والجمال الذي أرسل رسوله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسوله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan tentang dirinya, bahwasannya dia adalah al-mu'min. Beliau memuji terhadap zatnya, bahwasannya dia yang memberikan keamanan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, dikala hamba-hambanya mendurhakai Allah, maka keamanan itu mulai terusik dalam kehidupan mereka. Ya, termasuk dalam jiwanya. Dikala seorang mulai durhaka, satu negeri mulai kufur terhadap nikmat Allah, rasa aman akan mulai dicabut pelan-pelan. Akan dicabut mulai pelan-pelan. Dan itu pun digambarkan dalam ayat Al-Quran, ya, dalam ayat Al-Quran pada surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Ibu bisa lihat dalam surah apa? An-Nahl, ya Bu, ya. Dalam surah An-Nahl di ayat berapa Ustaz? 112. Di ayat 112 di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Ya, membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman. Aman, Allah kasih keamanan. Tentram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah. Dari segenap tempat, dari penjuru tempat. Ya kalau Indonesia mah dari Sabang sampai Merauke lah begitu. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan kebid'ahan, mereka perintah-perintah ditinggalkan, yang terlarang dilakukan, bahkan dilegalkan. Mabuk, zina, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Di situ dijelaskan, Allah menimpakan bencana kepada mereka, bencana kelaparan, ketakutan, ya, kecemasan, disebabkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dari mereka. Wal'iyadzubillah. Nah, ini gambaran bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berikan keamanan, tapi dikala mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah, keamanan itu mulai dicabut pelan-pelan. Bahkan bisa jadi secara total keamanan itu akan musnah, akan hilang dari jiwa-jiwa hamba-hambanya dikala mereka mengkufuri nikmat Allah. Dan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan negeri kita tidak seperti apa yang diumpamakan dalam ayat 112 pada surah An-Nahl, wal'iyadu billah, ya Bu, ya. Kita terus meminta kepada Allah diberikan keamanan. Ya, termasuk dikala ditimpakan bencana ini, musibah corona ini. Begitu banyak kecemasan pada jiwa manusia-manusia yang lemah keimanannya. Begitu banyak. Ya, sudah sibuk dengan menjaga dirinya, tapi perintah-perintah Allah mereka abaikan. Mereka mentaati manusia, ketaatan kepada Allah diabaikan. Wal'iyadu billah. Sehingga bukan sesuatu ketenangan yang datang, bukan keselamatan yang datang, justru yang datang adalah keburukan, kecemasan, dan mungkin saja ya musibah yang lebih besar lagi akan datang kepada kita atau kepada mereka yang begitu takut melebihi takutnya kepada Allah. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, mintalah selalu dan berdoa kepada Allah, dan perintah-perintah Allah jangan diabaikan. Larangan-larangan Allah terus kita tinggalkan dengan semampu kita agar keamanan ini terasa dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita, di tempat-tempat kita, ya. Ya, baik. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah Al-Muhaimin. Ini pun juga disebutkan dalam surah Al-Hasyr, ya Bu, ya. Yang tadi saya bacakan, ada kalimat Al-Muhaimin. Setelah kalimat Al-Mu'min ada kalimat Al-Muhaimin dalam ayat 23 itu, ya. Al-Muhaimin ini, ya, ini berbeda-beda pendapat para ulama mengatakan. Ada yang mengatakan seperti dalam ayat Al-Quran ini, dalam sebagian terjemah, Al-Muhaimin ini adalah yang maha menjaga keamanan.
Tapi dalam kitab Asmaullah Al-Husna, cetakan aslinya ya, atau mungkin di terjemahannya mungkin juga sama. Al-Muhaimin ini adalah pengertiannya al-mutalli' ala khafaya al-umur wa khabaya as-sudur alladhi ahata bi kulli syai'in 'ilma. Al-Muhaimin maknanya adalah yang maha melihat kepada perkara-perkara yang samar dan juga getaran-getaran yang ada di dada, yang meliputi segala sesuatu keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna Muhaimin dalam kitab Asmaullah Al-Husna ini. Jadi Al-Muhaimin ini memang ada pengertiannya banyak ya Bu ya. Salah satunya tadi saya jelaskan bahwa Muhaimin itu adalah yang maha melihat sesuatu yang samar, perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dan juga setiap getaran-getaran hati makhluk, semua Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya, mengetahuinya. Oleh karena itu, sangatlah buruk sifat-sifat orang yang ragu dengan kekuasaan dan maha melihatnya Allah. Dikala mereka melakukan kemaksiatan sendiri-sendiri, disangkanya tidak ada yang mengecek dan melihat dan menyaksikannya. Padahal dengan sifat Muhaimin Allah, Allah mengetahui setiap getaran. Yang jangankan yang diucapkan, yang digetarkan saja, yang baru direncanakan, belum disebut, belum diucapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat dengan itu semua. Bukankah para sahabat ya dikala turun di akhir-akhir surah apa? Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya, di akhir surah Al-Baqarah itu ya. 3 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini, milik Allah apa yang ada di langit dan bumi. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau menyembunyikannya, tidak dimunculkan dengan ucapan, dengan tindakan, disimpan dalam hati. Yuhasibukum bihillah. Allah akan menghisab kalian dengannya. Semua para sahabat kan berat. Ya. Yang ada di dalam hati itu kan nggak bisa dihandle, nggak bisa nggak bisa dijaga. Ya maaf, dikala kita melihat mungkin saja keburukan, kadang di dalam hati kita pun pengen juga, ya, dengan apa yang dilakukan oleh orang yang buruk itu. Baik itu, ikan keburukan itu kadang dalam mata kita tidak semuanya nggak enak. Orang korupsi mungkin saja di mata kita enak. Iya kan? Jadi pejabat itu yang banyak korupsinya di mata kita enak. Jadi presiden aja kayaknya enak gitu, ngatur sana ngatur sini. Padahal kan bebannya berat. Kalau dia berkhianat saja nggak nyium wangi surga dia. Gitu kan? Belum lagi korupsi kelihatannya enak di mata kita. Padahal itu ada kejahatan yang luar biasa kan? Kejahatan yang luar biasa. Kadang muncul dalam hati kita enak betul jadi pejabat, semua ditanggung. Gak biasa. Jadi DPR, MPR, ya kita lihat yang tadinya kekayaan mereka baru masuk sekian juta atau ratus juta, kok bisa 1 tahun, 2 tahun bisa miliaran, bahkan puluhan miliar. Subhanallah, tabarakallah. Ya. Nah jadi apa? Ketika sahabat mendengar ayat ini, mereka keberatan dan mengadukan kepada Rasulullah. Ya Rasul, kami jihad kuat, salat kuat, bisa kami. Ya, zakat kami juga bisa. Tapi kalau ya yang di dalam hati ini juga harus dihisab, kami nggak kuat. Karena di antara laki-laki dikala melihat wanita-wanita baik yang sudah bersuami atau belum bersuami, mereka kadang jatuh cinta dan menyukainya. Coba bayangkan itu. Kalau dalam hati tidak dimunculkan dalam tindakan dan ucapan juga harus dihisab, berat. Berat.
Ya, sampai-sampai Allah memudahkan kan? Memudahkan kalimat di dalam akhir surah Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Langsung kata Rasulullah, Allah mengampuni ya kepada umatku semua dosanya yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam hatinya, selagi dia tidak mengucapkan dan memperbuatnya. Maksudnya mengucapkan yang ada di dalam isi hatinya, yang ada dalam hatinya, dan juga tidak diperbuat yang ada dalam hatinya. Itu dalam hadis Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umatku semuanya sesuatu yang ada dalam hatinya selagi belum diucapkan dan belum diperbuat. Itulah maha sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, Masya Allah. Ini sesuatu yang ada dalam hati kita memikirkan, mungkin di antara kita ada yang berniat atau berangan-angan seperti para penjahat, para koruptor, para pelaku riba, dan yang lainnya ya. Ya, tapi dikala belum diucapkan dan belum diperbuat, itu tidak menjadi dosa. Dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muhaimin ya Bu ya. Sebagaimana perkataan Al-Baghawi. Al-Baghawi mengatakan Al-Muhaimin itu adalah asy-syahidu ala ibadi bi a'malihim. Yang maha menyaksikan amalan-amalan hamba-hambanya. Semua perbuatan hambanya disaksikan oleh Allah. Semua ucapan dan tindakan dicatat baik, rapi oleh petugas-petugas yang Allah tugaskan untuk mencatat baik dan buruk amalan manusia. Ya, tentu yang mencatatnya adalah Raqib Atid. Dan ini adalah ucapan siapa? Ucapan sahabat Abdullah bin Abbas, penafsiran Abdullah bin Abbas dan juga Mujahid dan yang lainnya. Makna muhaimin itu maksudnya. Baik. Kemudian Al-Muhyit. Ya, Al-Muhyit, nama Allah yang selanjutnya adalah Al-Muhyit. Di dalam ayat Al-Quran kalimat muhyit ini banyak dikutip, banyak disebutkan. Di antaranya adalah dalam surah An-Nisa 126. Di antaranya adalah surah An-Nisa 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala maha meliputi terhadap segala sesuatu. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Dimanapun makhluk bersembunyi, dimanapun makhluk berkata, dimanapun makhluk berbuat, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ditambah lagi ada saksi-saksi dari para malaikat yang mencatat amalan kita. Subhanallah. Kemudian dalam ayat yang lain penyebutan kalimat muhit juga ada di dalam surah Al-Imran ayat 120. Surah Al-Imran ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Yang artinya, dan jika kalian bersabar dan bertakwa wahai orang-orang beriman, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya orang-orang kafir tidak akan memudaratkan kepada mereka, kepada kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah maha meliputi dengan apa yang kalian lakukan, dengan apa yang mereka lakukan. Dalam ayat ini kita tahu bahwasanya ini berkenaan tentang peperangan ya.
di mana orang-orang kafir dan para munafik selalu membuat kaid, membuat tipu daya supaya orang-orang mukmin dikala itu lemah. Dikala orang-orang mukmin itu sudah ada semangat untuk berperang, bahkan di perang Uhud mereka mengalami kekalahan sampai-sampai down mental mereka. Ya tentu dengan tipu daya orang-orang kafir dan para munafik yang selalu membuat melemahkan iman kaum yang beriman, orang-orang yang mukmin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar dan bertakwa. Jadi kuncinya tipu daya orang-orang kafir akan kalah dan terus lemah adalah kita sabar dan bertakwa. Termasuk tipu daya apapun, termasuk misalkan corona. Itu adalah tipu daya mereka. Kalau kita sabar dan juga takwa kepada Allah, jangan perkara-perkara yang sudah ditetapkan dalam agama kita tinggalkan dengan alasan ini begini dan begitu. Nah, ini enggak takwa namanya. Saya katakan vaksin ini kan ada sebagian yang sudah diponis oleh MUI, jelas keharamannya. Tapi MUI karena didesak oleh pemerintah, mau nggak mau terus untuk menggalakkan vaksin ini, sekalipun sudah difatwakan haram, ya. Saya nggak tahu namanya vaksin apa itu yang terakhir yang ini ya. Sudah jelas haram, tapi dipaksakan untuk tetap orang disuntikkan ke orang-orang yang muslim. Kalau orang kafir sih nggak masalah. Orang muslim yang sudah difatwakan haram, ini sudah haram. Tapi dengan alasan begini dan begitu, kemudian mereka melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Wal'iyadu billah. Tipu daya orang kafir itu sebetulnya lemah. Kalau orang-orang beriman sabar dan mereka tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Dan tetap mereka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Jangan membuat-buat. Maka tipu daya mereka itu sebetulnya lemah. Tidaklah kuat. Ya, tidaklah kuat. Yang lebih kuat daripada tipu daya orang-orang kafir adalah tipu daya wanita terhadap laki-laki. Itu lebih sadis. Iya kan? Itu lebih sadis. Sebetulnya tipu daya orang-orang kafir itu lemah. Dikala orang-orang mukmin bersabar. Dikala orang-orang mukmin tetap melaksanakan perintah Allah dan menjaga tidak menabrak larangan Allah. Mereka akan baik tetap. Tipu daya orang-orang kafir itu lemah. Sekalipun terlihat hebat. Termasuk dalam senjata-senjata mereka. Lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi dengan apa yang mereka perbuat. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang beriman dan yang kafir adalah untuk saling menguji. Orang-orang beriman dikala mereka tetap tunduk dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, mereka tetap baik. Musibah pun akan ya mungkin seperti mendengar sesuatu keluar dari kuping kanan, masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan meliputi semua perbuatan kita. Dikala kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari perintah Allah, ingat dicatat. Setiap orang yang berfatwa-fatwa dikala pandemi seperti ini, ya menjauh-jauhkan dari barisan shaf salat, bahkan melarang orang untuk salat Jumat dan salat berjamaah, bahkan orang dilarang untuk bersilaturahim dengan orang tuanya, macam-macam lah. Yang sudah ditetapkan dalam agama dirubah dengan sistem manusia karena takut ini dan takut itu. Wal'iyadzubillah. Allah mencatat itu semua. Dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Baik. Jadi wallahu bima ya'maluna muhit, dengan nama Allah yang mulia ini Allah meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dikala kita sabar dan bertakwa kepada Allah, jangan merubah syariat Allah, maka itu akan tetap dalam keadaan baik kaum muslimin, insyaallah. Baik, kemudian nama Allah Al-Muqit. Nama Allah Al-Muqit. Al-Muqit diambil dari kata aqata yuqitu iqatatan wa muqitun. Di mana dalam terjemahan-terjemahan kita, ya biasanya muqit itu diartikan yang maha berkuasa. Seperti dalam ayat Al-Quran pada surah An-Nisa 85. Dalam Al-Quran pada surah An-Nisa 85.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Di akhirnya Bu ya. Ayat 85 pada surah An-Nisa. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi penafsiran para ulama tentang kalimat muqit seperti dalam kitab Asmaullah Al-Husna ini, ay alladhi awsala illa kullu mawjudin ma bihi yaqtat wa awsala ilayha arzaqaha wa sarrafaha kaifa yasha bihikmatihi wa hamdih. Kalimat muqit ini adalah pengertiannya Allah yang maha menyampaikan kepada seluruh makhluknya sesuatu yang membuat badan mereka kuat berupa minuman, makanan, dan fasilitas yang lainnya. Allah lah yang menyampaikan kepada semua makhluknya rizki-rizkinya. Dan Allah lah yang mengarahkan semua itu, ya, rizki-rizkinya, makanan-makanan, minuman, dan yang lainnya, mengarahkan kepada yang ia kehendaki. Tentu dengan kebijaksanaan dan maha terpujinya. Oleh karena itu, kalimat muqit ini yang rajih, yang kuat adalah Allah lah yang memberikan kekuatan ya untuk makhluknya dengan memberikan minum, memberikan makan, dan fasilitas-fasilitas lainnya sehingga makhluk terasa terlayani. Terasa terlayani. Masya Allah, begitu baiknya Allah dan terpujinya. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala dan terpujinya. Tidak ada manusia yang tidak diberikan rizki oleh Allah. Tidak ada makhluk yang tidak diberikan rizki oleh Allah. Semua mereka bisa minum dan makan dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, Syekh Raghib Al-Asfahani mengatakan, Al-Qut maknanya adalah ma yumsikur ramqa wa jama'ahu. Bahwasanya yang dimaksud qut itu adalah sesuatu yang menahan napas untuk tidak lepas. Ya, untuk tidak matilah manusia. Ya, dengan minuman dan makanan manusia bisa terjaga fisiknya. Mereka tidak lemah dan bahkan tidak hancur atau tidak mati. Dan itu adalah atas kehendak Allah dan kebaikannya. Oleh karena itu, Allah mengabarkan di dalam ayat Al-Quran, pada surah Fussilat ayat 10 ya Bu ya, berkenaan tentang makna qut. Fussilat ayat 10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Ada kan? Ayat ke-10. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan padanya gunung-gunung yang di bumi yang kokoh, dan kemudian dia berkahi dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa. Ini memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan. Insyaallah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan-makanan kepada penghuni bumi termasuk manusia. Insyaallah begitu baiknya Allah
tanpa kita minta pun Allah memberi. Lihatlah orang-orang kafir yang menyembah selain Allah dan tidak mentuhankan Allah. Apakah mereka dibiarkan oleh Allah? Tidak. Mereka dikasih rizki, mereka dikasih makan, mereka dikasih minum. Bahkan terkesan mereka itu luar biasa dunianya. Melebihi daripada orang-orang beriman. Ya wajar, orang beriman tahu halal dan haram. Orang beriman dilarang untuk berlebih-lebihan. Wajar kalau mereka punya dunia, orang-orang kafir ya, lebih banyak daripada orang-orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu merasa dibatasi. Dan mereka memang harus membatasi dirinya dari berlebih-lebihan. Harta pun mereka nggak boleh tumpuk-tumpuk, melainkan mereka harus apa? Mereka harus infakkan di jalan Allah, baik dengan zakat ataupun dengan sedekah. Dan mereka berusaha untuk memanfaatkan harta selagi hidup. Selagi bisa ya berbuat baik, mereka terus berbuat baik. Memberi. Sehingga tidak menumpuk. Wajar. Sedangkan orang kafir tujuan mereka adalah dunia, memperbanyaknya. Menyenangkan nafsunya. Ya wajar. Kalau mereka terlihat dalam mata kita, banyak. Kalau orang Islam, enggak. Ya, kenapa? Karena orang Islam dilarang untuk berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Bahkan yang sudah dikumpulkan pun harus dizakati dan diinfakkan. Dan jangan pernah menumpuk-numpuk dengan berlebihan. Tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Ya wajar. Ya, lihatlah. Bagaimana begitu baiknya Allah. Begitu sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan orang-orang yang tidak menyembah Allah pun dikasih rizki. Bahkan syaitan-syaitan atau jin-jin pun yang kafir diberi rizki oleh Allah. Masya Allah. Itu makna qut yang sebenarnya. Jadi kalimat muqit, umumnya para ulama mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya dengan memberikan makan, minum, dan fasilitas lainnya. Kemudian, kalimat al-muqit dalam kamus ya Bu ya, dalam buku kamus, memang maknanya banyak. Al-muqit bisa diartikan artinya memelihara. Al-muqit bisa diartikan yang maha menyaksikan. Al-muqit diterjemahkan juga bisa maha berkuasa. Ya, itu kalimat al-muqit kalau kita baca dalam kamus-kamus bahasa Arab. Sehingga Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang mulia, mengatakan bahwa makna muqit adalah ay muqtadiran, ay mujazian. Bahwasanya makna muqit itu artinya yang maha berkuasa atau yang maha membalas kepada setiap perbuatan hamba-hambanya. Kata siapa? Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian nama Allah yang selanjutnya. Nama Allah yang selanjutnya adalah kalimat al-wakil. Kalimat al-wakil ini termasuk kalimat yang banyak dikutip dalam Al-Quran. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sering banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, salah satunya di dalam surah Az-Zumar ayat 62. Dalam surah Az-Zumar ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, Allah yang menciptakan segala sesuatu dan dialah yang mengurus segala sesuatu. Sehingga para ulama mengatakan makna wakil di sini adalah al-mutawalli li tadbiri khalqih. Allah lah ya yang mengurus seluruh makhluk-makhluknya. Allah lah yang berkuasa untuk mengurus seluruh makhluknya dengan ilmunya dan dengan kesempurnaan kekuasaannya dan juga kebijaksanaannya. Allah subhanahu wa ta'ala
yang melindungi, yang mengurus wali-walinya. Wali-wali ini adalah orang-orang yang dekat dengannya, yang selalu beribadah dan memujinya. Allah mudahkan mereka untuk berbuat amalan-amalan saleh, dan Allah jauhkan mereka untuk berbuat perbuatan yang buruk. Dan Allah cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Masya Allah. Ini makna al-wakil. Sehingga dikala siapa? Dikala Nabi Ibrahim alaihi salam masuk ke dalam api. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Beliau mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil 3 kali. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil 3 kali. Yang artinya Allah lah yang mencukupi kami dan dia sebaik-baik pelindung atau pengurus. Keluar dari api, Nabi Ibrahim menggigil. Yang menurut kebiasaan, orang kalau dibakar api ya panas dan gosong. Tapi Nabi Ibrahim dikala mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil 3 kali, justru beliau kedinginan. Seakan-akan beliau masuk ke dalam gunung es. Subhanallah. Lihatlah Allah berkehendak dan melindungi hamba-hambanya. Begitu pula dikala orang-orang munafik menakut-nakuti para sahabat di awal perang Badar. Di awal perang, yaitu perang Badar ya. Para munafik mengatakan, wahai sahabat-sahabat Rasul, sungguh orang-orang kafir Quraisy akan mendatangkan bala tentara besar dengan jumlah yang banyak, dengan persenjataan yang lengkap. Takutlah kalian. Apa yang diucapkan oleh para sahabat-sahabat yang mulia? Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kami. Dialah sebaik-baik pelindung dan pengurus. Apa yang didapatkan oleh para sahabat di perang Badar bersama Rasul? Dimenangkan perang yang begitu menjadi penentu oleh para sahabat dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkahnya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, dengan menyebut nama Allah Al-Wakil di dalamnya. Insyaallah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an yang meyakini bahwa Allah sebagai wakil, sebagai pelindung dan pengurusnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa mereka akan selalu dilindungi oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah 257. Sebagaimana dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ila akhir ayat. Yang artinya Allah lah yang melindungi, Allah lah yang mengurus orang-orang beriman. Ia keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Masya Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba-hambanya dalam kesesatan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba-hambanya dalam kesusahan terus-menerus. Tidak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan hamba-hambanya yang baik bercampur baur dengan orang-orang yang buruk. Tidak mungkin. Kenapa? Karena sayangnya Allah kepada mereka. Karena begitu perhatiannya Allah kepada mereka. Sehingga dalam ayat ini Allah tidak mungkin membiarkan hamba-hambanya dalam kegelapan, bingung, sedih terus-menerus. Kemudian mereka terus bercampur dengan orang-orang yang jahat, orang-orang munafik. Tidak mungkin. Pasti akan ada sebab yang mengarahkan mereka berpisah dari orang-orang buruk. Mereka akan mulai memahami agama mereka dan cinta untuk belajar agama agar mereka tahu mana yang salah dan benar. Mana orang-orang yang salah dan mana orang yang benar. Mana orang yang pantas diikuti dan mana orang yang pantas untuk dijauhi. Masya Allah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu baiknya kepada kita
begitu memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Tidakkah kita yakin dengan wakilnya Allah, dengan perlindungan Allah, dengan pengurusannya Allah kepada kita? Tentu kita pasti yakin. Kita pasti yakin. Oleh karena itu, saking cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang selalu diperhatikan, yang selalu diawasi, yang selalu dicintai, kata Rasulullah, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya, dia akan mulai ingin memahami agamanya. Sehingga Allah ketika melihat hamba-hambanya belajar, dimasukkan dalam hatinya kelembutan, hatinya kecintaan terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah, dan kepada ahlinya. Bukankah dikala kita memahami Al-Quran dan sunnah, begitu nikmatnya hidup ini, begitu manisnya iman ini, begitu indahnya Islam ini, begitu indahnya bergaul dengan orang-orang yang baik, sehingga perasaan keamanan itu begitu sempurna, begitu baik, begitu indah. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik yang harus betul-betul kita pahami dan kita baca adalah kalimat Dzul Jalali wal Ikram. Nama Allah Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dzul Jalali wal Ikram ay Dzul Azamati wal Kibriya wa Dzul Rahmah wal Jud wal Ihsan al-'am wal khas. المكرم لأوليائه وأصفيائه الذي يحلونه ويعظمونه ويحبونه. Maksud Dzul Jalali wal Ikram adalah yang memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kasih sayang atau rahmat, yang memiliki kedermawanan, yang memiliki kebaikan yang umum maupun yang khas, yang selalu memuliakan kepada wali-wali dan orang-orang pilihannya, ya, yang melepaskan kesulitan dari mereka, yang memuliakan wali-walinya dan yang mencintainya, dan juga mereka mencintai Allah, mengagungkan Allah, sehingga Allah memberikan timbal balik yang luar biasa. Ini yang dimaksud Dzul Jalali wal Ikram. Kita tahu bahwa kalimat Dzul Jalali wal Ikram ini memiliki keutamaan, memiliki keutamaan dikala dibaca. Sampai dalam hadis Al-Imam Tirmidzi atau Turmudzi, Rasulullah mengatakan, "Alidzu biyadzal jalali wal ikram." Perbanyak dikala kalian berdoa kalimat Dzul Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Perbanyak kalimat ini. Jadi dikala kita ingin diijabah doa kita, perbanyak kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Perbanyak kalimat ini. Sampai-sampai Rasul mengatakan, yakinlah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang dikala hamba-hambanya ketika memohon, baik dalam keadaan sulit ataupun lapang, mereka berdoa dengan memanggil-manggil nama Allah kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang memiliki keagungan dan kemurahan. Insyaallah. Oleh karena itu, janganlah kita bermalas-malas untuk memperbanyak dalam doa kita, dalam permohonan kita kalimat Dzul Jalali wal Ikram. Juga perbanyak kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Perbanyak kalimat, ya, kalimat itu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, astaghitsu, ya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang maha hidup, yang maha mengatur atau mengurus semua makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta bantuan, ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang memiliki keagungan dan kemurahan. Maka kata Rasulullah, sungguh dia sudah berdoa dengan Ismullah Al-Azam. Dikala disebut kalimat itu, maka kalau dia minta pasti dikasih. Kalau dia berdoa pasti dikabul. Insyaallah tabarakallah. Kalimat yang indah, kalimat yang mulia ini memuji-muji dengan menyebut nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Atau kalau ditambah dengan kalimat ya, jadi Ya Dzal Jalali wal Ikram.
Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan atau belum dipahami kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi. Tafadhol kalau ada sebelum saya lanjutkan. Afwan Ustadz terlalu cepat soalnya. Oh gitu. Ya. Apa? Setiap ganti itu mohon dikasih jeda, kita nyari di buku halamannya. Oh gitu. Ya, Ustadz. Halamannya loncat-loncat Ustadz. Atau sebelum kajian dikasih ini aja ke Kasih gambaran. gambaran nanti yang dibahas halamannya ini tentang mungkin Ustadz bukunya beda. Iya, karena nggak ada bahasa Indonesianya, jadi Ustadznya beda bukunya, Pak. Nah, maksudnya materinya apa saja gitu. iya. Jalali wal ikram, wakil apa gitu. Jadi nanti kita langsung udah tanda-tandain gitu Ustaz. Sudah ada ya. Iya. Baik, untuk sekarang coba apa yang tidak dipahami atau mungkin dicari coba. Baca-baca dulu sejenak apa yang belum dipahami tadi. Ya. Contoh. Ibu hafalkan kalimat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu ya dzal jalali wal ikram. birahmatika. Diulang lagi Ustaz. Ya. Karena ini termasuk ismullah al-azam ya Bu ya. Ya hayyu ya qayyum. Pikir pagi petang aja. Gimana? Ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah. Sayang kalau tidak dihafal dan dibaca dalam doa-doa kita. Karena siapa orang yang berdoa dengan itu, dia pasti kita dengan itu pasti dikasih. Yang nggak di dunia, di akhirat dia dikasih. Insya Allah. Artinya Pak Ustadz, arti ya hayu ya qayyum birahmatika itu tadi kecepatan artinya ya hayu ya qayyum. Saya baca lagi ya. Ya hayyu ya qayyum. Ya, Wahai yang maha hidup dan yang maha mengurus makhluk ya. Birahmatika dengan rahmatmu astaghitsu. Ujungnya pakai sa kecil ya Bu ya. Astaghitsu. Aku meminta bantuan, aku meminta pertolongan. Aku meminta bantuan atau aku minta pertolongan. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemurahan. Ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah kan perbanyak dalam doa itu penyebutan ya dzal jalali wal ikram sebagaimana riwayat Al-Imam banyak kalimat ya dzal jalali wal ikram dalam doa kita. Jelas? Artinya sudah bisa dicatat? Ya. Ya. Ada lagi? Al-Muqit Ustaz. Kalau saya ngomong langsung ke sana kan Bu ya, nyampe ya? Sampai cuma Nyampe kadang keputus. Baju dan bukunya halamannya. Putus gitu ya? Iya. Oh. Berarti saya ngomongnya harus lambat-lambat ya? Iya. dikurangi Ustaz, coba Al-Muqit Ustaz. Al-Muqit. Ya. Baik. Al-Muqit ini kalau dalam terjemahan kan artinya berkuasa. Memang betul dalam kamus itu Muqit itu ada yang diterjemahkan berkuasa ya Bu ya. Tapi Al-Muqit itu makna yang dipahami oleh para ulama adalah alladzi awsala ila kulli mawjudin bihi ma yaqtatu. Allah yang menyampaikan kepada semua makhluknya sesuatu yang mereka bisa kuat. Ya, sesuatu yang mereka bisa kuat fisiknya. Seperti apa?
minum, makanan, dan rizki-rizki yang lainnya yang membuat fisik mereka kuat. Begitu ya. Itu makna mukit, sehingga kadang-kadang mukit itu adalah diterjemahkan artinya yang memberikan minum dan makan, atau yang memberikan kekuatan ya kepada makhluknya, ya. Yang berupa makanan dan juga minuman dan rizki-rizki yang lainnya. Nah, itu makna mukit yang dipahami oleh umumnya para ulama dalam ayat atau dalam Al-Quran ya, makna mukit itu. Karena kalimat kut atau kut ini kata dasarnya ya Bu ya, masdarnya. Kut. Kut. Hop wauta. Jam kuat. Kut kata tunggalnya, jamannya akwat, sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran pada surah Fussilat ayat 10. Dalam surah Fussilat ayat ke-10, ya kan? Ada di situ kan? Penyebutan Ya. akwat. Akwat itu jamak dari kata kut, kutun. Hop wauta, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha." Ada kalimat akwat, akwat itu jamak dari kata kut. Dan akwat itu artinya makanan-makanan. Bisa dilihat dalam surah Fussilat ayat 10 ya. Ya. Ada kan Bu ya? Sehingga kalimat mukit itu Allah yang memberikan makanan dan minuman supaya fisik mereka kuat. Itu mukit, makna yang dipahami oleh para ulama pada umumnya ya. Sekalipun dalam kamus, mukit itu bisa diartikan yang menjaga, yang menyaksikan, yang berkuasa, gitu ya. Jelas Ibu? Ya, Ustaz. Iya. Sampai-sampai begini ya, sampai-sampai dalam hadis Rasulullah menyebut kalimat kut ya atau yakut. Yakut itu ada menteri agama kita kan namanya siapa tuh? Yakut. Yakul, Ustaz. Yakul. Ya? Makanya doyan makan dia kayaknya itu yakut itu. Bagus ada enzimnya, Pak. Hah? Ada enzimnya kalau Yakult tuh bagus, memang bikin kuat. Buat Baik. Nah ini jadi dalam hadis Rasulullah penyebutan yakut artinya memberikan makan ya atau memberikan minum. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i isman ayyudayya may yakut. Ya. Cukuplah seseorang berdosa jika menyia-nyiakan orang yang harus diberikan makan ya. Makan. Orang yang wajib diberikan makan atau minum. Seperti keluarga ya kan? Keluarga kan nggak boleh disia-siakan. Harus mereka dikasih makan dan minum. Itu hal yang paling pokok ya, sebelum pendidikan dan yang lainnya. Makan dulu ya, dan minum. Oleh karena itu, ya kewajiban kepala keluarga itu adalah menyiapkan ya sesuatu yang membuat mereka kuat fisiknya. Rumah, makanan, minuman sebelum pendidikan. Karena ini yang paling urgen, paling penting ya. Gitu. Baik, itu kalimatnya yakut. Yakut ini fi'il mudhari dari kata qata. Kalau mukit itu diambil dari kata dasarnya aqata yuqitu iqatatan fahuwa mukitun. Ya. Ada yang kurang paham? Banyak. Saya diulang lagi ya. Ada yang kurang paham lagi yang lain? Iya, ada. Coba dicek lagi kalau kurang paham. Dan Asmaullah al-Husna ini ibu boleh aja menyebut ya ketika ibu meminta makanan kepada Allah, minta minuman, ibu bisa jadi meminta dengan kalimat ya muqit, atau ibu lemah kalimatnya, kemudian ibu memanggil nama Allah ya muqit, kuatkan fisik saya ya Allah dengan bahasa kita ya, tapi dipanggil dengan kalimat Asmaullah Husna, ya muqit, ya Allah, ya mungkin
saya, makanan saya mulai kurang ya Allah. Saya kurang nafsu makan ya Allah. Ya Muqit, tolong berikan nafsu makan kepada saya. Bisa saja begitu. Dengan bahasa kita ya Bu ya. Dengan bahasa kita. Tapi memanggil nama Allahnya tentu dengan bahasa Arab ya Muqit. Yang itu boleh saja. Karena Allah sendiri menyuruh kita untuk memanggil nama-namanya dan kemudian meminta setelah itu. Minta apa gitu ya. Coba ada lagi Bu yang kurang dipahami? Terlalu cepatnya saya ngomong tadi. Apa? Kalau kita berdoa selalu kita baca akhirnya ya Jalil wal Ikram aja gitu. Iya boleh. Perbanyak itu. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Baik di awal, baik di akhir itu mangga. Oh iya. Ya. Yang berhubungan dengan surat An-Nahl 112 surat An-Nahl 112 tadi Ustaz. Kenapa Ibu? Itu kok kayak tanda-tandanya sama gitu loh Ustaz. Ya, semua negeri Bu ya, dikala mereka menjauh dari agama dan mencela agama Islam, maka itu akan diberikan tanda-tandanya sama seperti 112 pada surah An-Nahl. Pasti akan diberikan negeri itu seperti itu tanda-tandanya. Mulai disebut keamanan ya dari negeri mereka, mulai terjadi kerusakan moral, kemudian mulai terjadi pemimpin-pemimpin yang menjepit rakyatnya, menguras tenaga rakyatnya ya tanpa memperhatikan keselamatan dan yang lainnya. Itu pasti itu enggak mungkin enggak. Karena dikala agama dipermainkan, maka yang turun tangan bukan orang Islam saja, tapi Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada mereka. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita berlindung negeri kita ya cepat sembuh dari penyakitnya ya. Sering-sering ya mungkin orang-orang yang beragama dibenci, dipersempit dan yang lainnya. Kan ini mirip dengan kisah negeri Sabah ya Bu ya. Mirip dengan negeri Sabah ya. Negeri Sabah itu kan dulu di Yaman posisinya ya negeri Sabah itu. Dia kan punya sungai yang mengalir baik. Kemudian juga rezekinya melimpah, pepohonan gampang ditanam, apapun jadi. Kemudian uang tidak kekurangan, punya pemimpin yang baik. Tapi ketika rakyatnya mulai mabuk, rakyatnya mulai meninggalkan salat, rakyatnya sudah tidak percaya dengan kitab-kitab Allah, meninggalkan isinya, mengamalkannya ya. Kemudian ulama-ulama pun dijauhi, mereka senang berobrol-obrolan yang tidak bermanfaat. Akhirnya dimunculkan raja-raja yang zalim. Jadi semua itu sebetulnya asal muasalnya dari rakyatnya sendiri sebetulnya. Enggak tiba-tiba muncul seorang raja yang zalim. Ya tidak gitu ya. Raja zalim ini termasuk siksaan, bentuk siksaan di dunia kepada masyarakat yang zalim. Gitu. Soalnya ulama tidak digandeng ya Ustadz. Padahal kalau di surat Al-Anbiya ayat 7 itu kan kita disuruh bertanya. Kan Pada ulama orang-orang yang nggak digandeng gitu loh Ustadz. Halo Ibu? Iya, kalau di Al-Anbiya ayat 7 itu kan kita tuh harus bertanya kepada ulama apa aja. Jadi kondisi sekarang kan ulama nggak digandeng Ustadz. Betul. Kan tadi dikala Umara, ya ini dalam perkataan Hasan Basri ya, dalam perkataan Hasan Basri, ya. Ulama itu kan untuk memperhatikan Umara ya, pemimpin-pemimpin. Adanya ulama itu
untuk menasihati orang-orang yang buruk, baik pemimpin atau orang awam ya. Untuk dinasihati, diajak untuk berbuat baik dan dicegah untuk berbuat mungkar. Itu fungsi atau adanya para ulama ya. Ilmunya untuk ditanya dan diambil. Dikala tidak, ya tentu akan berbahaya sekali kan. Ya. Karena orang yang memusuhi wali-wali Allah dalam hadis yang sudah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya, maka itu menabuh genderang peperangan dengan Allah langsung. Menabuh perang mereka ya. Dan Allah pun mengumumkan perang dengan mereka. Ya entah adab apa yang akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka yang memusuhi wali-wali Allah. Para ulama, orang-orang yang berilmu, yang tentu ulama di sini yang takut kepada Allah ya Bu ya. Iya. Karena kata Hasan Basri, ya bahwasannya umat ini akan selalu dijaga. Umat ini akan selalu dijaga dan dalam perlindungan Allah selagi ahli qiraatnya. Ahli qiraat ini berarti ulama ya. Dan umara-umaranya tidak saling bantu-membantu dalam kezaliman, dalam kejahatan. Dan orang-orang baiknya tidak merendahkan diri kepada orang-orang buruknya. Dan orang-orang baiknya tidak merendahkan diri kepada orang-orang buruknya. Jadi kata Hasan Basri ya, dia mengambil hadis yang mursal, tapi ini adalah ucapan Hasan Basri sebetulnya. Karena tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat ini akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah dari keburukan-keburukan, dari kemiskinan dan yang lainnya ya. Dengan catatan ya, selagi ulama-ulama dan umaranya tidak membantu dalam kejahatan, dalam kezaliman nih. Dan orang-orang baiknya tidak menghinakan diri kepada orang baik buruknya. Kan sekarang ulama banyak ngemis-ngemis kepada orang buruk. Ya kan? Orang-orang kafir, model Ahok gitu kan. Ya, minta dana, minta apa nggak tahu. Wala'iyadzubillah dikala itu ya, saya lihat dikala itu. Atau mungkin ulama-ulama cari jabatan, kepada pemimpin-pemimpin yang tidak ngerti agama, yang jauh dari agama, mereka ngemis-ngemis minta jabatan. Wala'iyadzubillah. Atau mungkin yang sudah kebenaran naik diangkat, ya mereka memberikan fatwa yang mendukung kejahatan para pemimpin-pemimpin zalim. Oh, ini bahaya ini. Ya, ini bahaya sekali. Dan umat ini kalau sudah modelnya begitu, ya diangkat bantuan atau pertolongan Allah. Sehingga mereka akan terumbang-ambing dalam kesesatan kecuali yang dirahmati Allah. Kecuali yang dirahmati Allah dengan kesabarannya dan ketakwaannya, ya merasa tenang-tenang aja. Ada Allah yang bersama mereka. Ada Allah yang selalu melindungi mereka. Sekalipun manusia mungkin sudah mulai menggerogoti ya. Baik. Ya, itu semua sekarang sedang terjadi ya Ustaz. Berarti kita harus memegang erat tali Allah ya dengan sabar. Meskipun godaannya nggak mudah sekarang karena dari faktor ekonomi, dari faktor ini kan luar biasa Ustaz. Untuk makanya orang yang biasa hidup sederhana dia akan biasa. Orang yang biasa tidak mendengar ocehan manusia, sekalipun sudah ditetapkan dalam undang-undang, seandainya menyelisih Allah dan menyelisih Rasulnya, dia akan tetap mengikuti Allah dan Rasulnya. Dia nggak peduli dengan itu. Dia nggak akan takut dengan itu. Gitu. Nggak takut dengan kemiskinan, nggak takut dengan digerogoti, ya diancam-ancam begini dan begitu. Biasa saja. Ya, ada Allah sama mereka, ada Allah yang selalu memperhatikan, ada Allah yang selalu melindungi. Ya sudah, serahkan saja kepada Allah. Sehingga hidup itu ya nyaman-nyaman sajalah. Ya nggak diambil pusing lah, selagi dia tidak melanggar aturan dan perintah-perintah Allah. Begitu. Ya Ustaz. Iya. Mohon iya kan. Pak Ustadz. Ya, tafadhali. Ada yang terlewat tadi Pak Ustadz yang Al-Wakil Az-Zumar ayat berapa Pak Ustadz? Apa Ibu? Di Al-Wakil tadi Az-Zumar ayat berapa? Zumar ayat 62. Zumar ayat 62 Ibu ya. Kan Ustadz. Iya.
Jadi gambaran al-wakil itu kalau ibu dan keluarga, suami, anak-anak, ya, berarti sedang dilindungi dan diperhatikan pengurusannya oleh Allah, itu dia akan dimudahkan dalam berbuat baik. Itu cirinya ya Bu ya, tandanya. Dan juga dimudahkan untuk menjauhi keburukan. Sehingga kalau mau berbuat buruk itu susah banget gitu. Susah banget. Nah itu berarti Allah sedang melindungi dan sedang mengurus ibu dengan pengurusan yang amat luar biasa lah begitu. Karena ada orang yang mau berbuat buruk itu ada saja penghalangan. Ada saja ketidakenakan hati dan ketidaknyamanan gitu ya. Tapi kalau mau berbuat baik gampang gitu. Ada rencana mau sedekah, mau nyantunin yatim, udah ada rencana duit kayaknya nggak banyak-banyak amat, tapi ternyata tiba-tiba Allah kasih kemudahan untuk itu. Bisa jadi begitu ya. Ya, itu contoh ya bagaimana Allah memudahkan urusan-urusan yang baik kepada hamba-hambanya yang dipilih ya. Begitu. Berarti untuk menjaga itu kita baca ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfatan ain. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Di setiap pagi dan sore dibaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu mesti dibaca satu kali dalam pagi dan juga sore hari. Terus apa lagi Ustaz selain itu Ustaz? Apa Ibu? Untuk menjaga supaya kita itu nggak ditinggalkan Allah, selalu dalam bimbingannya, nggak mungkinnya itu. Kalimat doa yang selalu dibaca pagi dan sore oleh Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabat, Allahumma alimal ghaibi wasyahad. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardi. Yang zikir itu. Iya kan? Iya. Fatiras samawati wal ardi. Rabb kulli syai'in wa malikahu. Rabb kulli syai'in wa malikahu. Iya. A'udzu min syarri nafsi, asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Apa Ibu ya ada ya? Di Al-Masrud ada enggak? Ya, itu di zikir pagi petang ada kayaknya Ustaz. Ya, itu ada. Allahumma Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Kalau ingin terhindar dari keburukan diri kita dan keburukan orang lain dan syaitan, maka baca ini setiap pagi dan sore hari, jangan ditinggalkan ya. Untuk terhindar dari kawan-kawan syaitan dari kalangan manusia yang sering berbuat jahat dan buat was-was, yaitu baca itu. Maka akan dilindungi oleh Allah dari pagi sampai sorenya dan sore sampai malamnya sampai pagi lagi. Akan dilindungi oleh Allah insyaallah. Baik, ada lagi? Pak Ustadz, Afwan mau tanya, maaf saya mengikutinya terlambat. Oh, Pak iya. Ustadz, apa ada tuntunannya yang kita baca Asmaul Husna yang 99 yang 99 Asmaul Husna itu dibaca full gitu Pak Ustadz? Apa memang begitu tuntunannya, apa yang seperti di zikir pagi petang ini aja cukup gitu? Ya. Yang di zikir pagi petang itu dianjurkan, dihafalkan semua juga dianjurkan. Dan dibaca. Karena kalau enggak dibaca-baca ntar lupa lagi gitu. Gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, dihafal dan dibaca semuanya itu juga dianjurkan
Dan yang lebih dianjurkan lagi adalah seperti zikir pagi dan sore. Menyebut-nyebut dari asmaullah al-husna, kemudian meminta apa yang kita mau pinta, gitu ya. Jadi dua-duanya dianjurkan. Ya, mungkin anak-anak sekolah, anak pesantren sebelum belajar mereka misalkan membaca asmaullah al-husna dulu, itu dianjurkan. Dianjurkan. Ya, supaya mereka hafal dan memahami, diulang-ulang terus. Kemudian juga diajarkan doa dengan asmaullah husna juga ya sangat dianjurkan, memang itu tujuannya. Jadi maaf ya Bu ya, ada seorang yang mungkin kadarnya keilmuannya sedikit, tapi karena keberkahan dijadikan bahasanya hafalan dia, anak-anak santri pun, anak-anak sekolah pun diajarkan untuk itu. Keberkahannya luar dahsyat sekali. Yang membaca asmaullah husna itu. Di samping dipakai untuk doa ya al-ma'surah. Ada lagi Bu? Ini Pak Ustadz yang tadi disampaikan Asmaul Husna yang 99 itu, kalau kita ikutin yang di Al-Quran kan beda ya Pak Ustadz, ini rangkaiannya itu beda gitu. Iya. Berarti boleh aja gitu Pak Ustadz yang 99 itu? Boleh Ibu, boleh. Yang di Al-Quran yang sering dicantumkan boleh. Memang itu sebagian ulama berpendapat hadis yang dari Abu Hurairah itu dhaif ya. Karena sandarannya itu yang sering dicatat dalam Quran-Quran cetakan Indonesia ya, cetakan Indonesia. Memang ada hadisnya tapi dikatakan hadisnya dhaif berkenaan tentang cetakan-cetakan yang biasanya dipakai di cetakan Indonesia. Di awalnya ada Asmaullah al-Husna itu. Tapi nggak masalah. Cuma beberapa saja kok yang diperselisihkan gitu aja. Baik Pak Ustadz, makasih. Ya, afwan. Jazakallah khair. Iyyakum. Masih ada Ibu? Afwan Pak Ustadz, Ya. kan katanya berdoa minta apa terus nanti beberapa kali surat apa baca asmaul husnanya beberapa kali gitu. Kayak gitu gimana Ustadz? Ya, kalau itu tidak ada warid ya. Kalau mungkin sebagian asmaul husna yang maknanya berkaitan apa yang kita minta, kemudian kita menyebutnya, itu yang warid dari Rasulullah dan juga para salafus salih. Gitu. Tapi seandainya orang mau membaca asmaul husna, dia membaca dan menghafalnya itu nggak masalah. Tapi kemudian ketika dia membaca asmaul husna semua dia baca, kemudian dia minta, boleh atau tidak? Kalau bicara boleh sih boleh. Cuma yang warid dari Rasulullah itu sebut apa yang sesuai dengan makna asmaul husna itu. Seperti kita minta rizki ya Bu ya. Contoh ya, ya Allah berikan rizki kepada saya dan anak-anak saya rizki yang halal. Kemudian sambil membaca ya Razzaq, wahai pemberi rizki, berikan rizki kepada saya. Itu maknanya contoh begitu. Ya, berarti ya Rahman ya Rahim, wahai penyayang dan pengasih. Sayangilah kami, sayangilah orang tua kami, sayangilah keluarga kami ya Allah, kasihilah kami semuanya. Jadi meminta sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang warid dari para salafus salih. Adapun dibaca semuanya baru minta, ya itu enggak warid. Tapi kalau bicara boleh ya boleh aja dia menyebut asmaullah husna. Tapi yang sahih itu, yang benar itu adalah yang sesuai memanggil nama Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi tadi saya contohkan gitu. Ya Razzaq, wahai pemberi rizki, berikan rizki yang halal kepada saya. Nah itu contoh ya. Ya seperti tadi ya Muqit, ya contoh ya. Ibu mungkin nggak nyaman, nggak enak makan ya. Kemudian ibu menyebut nama ya Muqit, wahai yang memberikan makan dan minum, ya berikan kesehatan kepada saya agar saya menikmati makan yang halal, menikmati minum yang halal. Itu misal ya, itu saya memberikan gambaran contoh. Atau melihat kezaliman orang yang zalim atau pemimpin yang zalim sudah jauh dari agama bahkan mencela agama kita. Kemudian kita berdoa, ya Jabbar, wahai yang maha gagah, ya Muntaqim, wahai yang membalas kezaliman orang yang zalim.
ya tolong hancurkan ya orang yang menzalimi kami, tolong turunkan pemimpin yang telah menzalimi kami, ya itu gak masalah. Tapi yang ada kaitannya ya Jabbar seperti itu, ya Muntaqim seperti itu kan, artinya mau membalas. Itu yang waris dari Rasulullah dan para salafus salih begitu. Ya Ustaz. Enggak, ini maksudnya jadi baca Al-Jabarnya misalkan 100 kali kayak gitu. Oh, yang Diulang terus. nggak waris. Aktif, aktif. Itu Jelas, biasanya iya. dilakukan oleh orang-orang sufi itu. Nggak boleh ya. Oh gitu ya Ustaz. Nah, kalau ditentukan itu harus memiliki dalil ya. Harus memiliki dalil. Ya, kalau ditentukan 100, 200 atau 50 atau 20 harus memiliki dalil. Ya, harus memiliki dalil. Ya Ustaz. Cukuplah kita memanggil nama Allah 1, 2 kali, 3 kali, kemudian minta apa yang kita minta. Itu yang warid ya. Afwan Ustaz nanya lagi. Ya, Kadang-kadang orang-orang sufi biasanya baca ya Latif 100 kali, pengen bisa ngilang dan pengen ngelembutin orang-orang yang dia nggak tahu ya, dia tuju lah gitu ya. Itu perbuatan bidah kalau gitu. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Terus ini Ustaz tanya lagi, kalau subuh itu kan setelah azan suka ada yang berzikir di masjid, saya dengar yang subhanallah wa bihamdi, terus astagfirullah berkali-kali. Itu ada ya. Sebelum subuh, Bu. Setelah azan subuh, tapi dia berzikir dulu, terus baru sholat, baru qomat. Iya. Sebetulnya zikir itu kapan saja dilakukan ya, Bu ya. Cuma jangan dikeraskan mengganggu orang lain, itu aja. Dia mau membaca subhanallah wa bihamdi astagfirullah misal gitu ya. Ya nggak masalah, berzikirnya silakan. Cuma kalau dikeraskan mengganggu orang lain, yang dicela itu mengganggunya, dikeraskannya itu. Ya. Kalau zikirnya masih silakan aja kapan saja dan perbanyak zikir. Maksudnya zikirnya itu memang ada sunahnya, ada tuntunannya nggak Pak? Harus membaca itu setelah azan gitu. Ya kayaknya sholat dulu gitu, sholat qobla dulu udah gitu, berzikir itu terus baru qomat, baru sholat subuh. Nggak ada kekhususan begitu, nggak ada. Zikirnya khusus nggak ada. Yang ada adalah dikala antara azan dan iqamah adalah memperbanyak doa dan zikir yang umum gitu aja. Memperbanyak doanya pun nggak khusus. Ya, doa apa saja sehingga orang yang berdoa di antara azan dan iqamah pasti diijabah oleh Allah. Karena itu adalah waktu diijabahnya doa. Amin. Juga memperbanyak zikir tapi tidak dikhususkan apa, nggak ada warid dari Rasulullah. Ya. Selesai. Iya. Kalau di kampung-kampung itu banyak yang setelah sholat atau setelah adzan atau setelah qobliyah subuh, ya baca tadi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Tapi nggak ada kekhususan, itu kan umum ya. Nggak bisa dikhususkan setelah qobliyah subuh, nggak ada. Oh, iya. Ustadz. Ya. Ustadz mau nanya Ustadz. Kalau ada doa yang ini nih Ustadz, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud agrina bihalalika an haramika bima aman siwak, itu dibacanya untuk apa sih Ustadz? Doa untuk ini? Doa saja Ibu ya, doa minta dikayakan. Oh. Ya. Ini jadi dibaca untuk apa, sholat atau apa buat setelah buat zikir gitu? Enggak, itu doa secara umum aja Ibu, di mana aja itu. Oh iya. Itu secara umum nggak dikhususkan dalam sholat atau setelah sholat, di mana saja itu doa dipanjatkan ya baik-baik saja, tapi tidak dikhususkan untuk ini dan itu, enggak. Tapi memang itu doa minta kaya.
minta dicukupkan ya. Allahumma Oh ya gitu ya. Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika, gitu kan? Iya, ya Ustaz. Oh itu ya Ustaz. Baru tahu saya Ustaz. Doanya. Kan Saya memanggil nama Allah Al-Husna ya baik aja. Dia mau minta apa nggak terserah, gitu kan? kalau Ustaz. Ya Afwan wa iyyakum. Itu berarti doanya kaya aja ya Ustaz. Pakai udah include berkah apa enggak Ustaz? Ya pasti kalau aghnina bihalalika, ya kan? Ya kemudian aghnina bihalalika an haramika wa aghnina ya Aman sih waktu itu. aman siwak. Ya itu minta, ya memang kita harus minta begitu kok, supaya kita dikasih rezeki yang halal. Kemudian kita tidak membutuhkan orang lain, hanya Allah saja yang kita betul-betul bersandar. Ya itu memang dianjurkan seperti doa Rasulullah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak, sama. Insyaallah berkah. Kalau yang halal pasti berkah, Ibu. Insyaallah. Ya. Minta ngapalin ya. Iya belum hafal nih. Mesti hafalin. Karena kan ketika kita minta rezeki yang halal, kemudian dikasih oleh Allah yang halal, itu kan memberikan efek semangat taat kepada Allah kan yang halal itu. Ya, memberikan efek semangat untuk berbuat yang bermanfaat. Itu kalau rezeki yang halal itu begitu ya, Bu ya. Kalau rezeki yang haram itu membuat fisik kita tuh malas beribadah, malas untuk taat, malas untuk melakukan hal yang bermanfaat. Ya, kalau makan yang haram tuh efeknya ke fisik kita dan juga ke keluarga kita. Muncul anak-anak durhaka kepada anaknya, kepada orang tuanya. Muncul anak-anak yang membantah kepada orang tuanya. Ya mungkin kita kasih makannya banyak yang haram jadi begitu. Ya. Nyela orang tuanya, nggak mau berbakti kepada orang tuanya. Ya mungkin saja orang tuanya banyak memberikan makanan yang haram, rezeki yang haram. Berpendidikan juga dibiayai dengan yang haram, itu bahaya ya. Bahaya sekali. Baik, masih ada Ibu? Kalau tidak ada, sudah mau 11:30 ya. Baik, saya tutup saja ya kalau nggak ada. Ya. Baik, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bimbingannya agar kita selalu cinta memperdalam agama kita yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ulama-ulama yang betul-betul memahami Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi panutan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Iyyakum Ibu, afwan. Semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian pekan depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Amin.